kebenaran dinyatakan, kebatilan akan terungkap. Yang ingin saya bawakan dari firman Tuhan Yohanes 1 ayat 16 sampai 18. Demikian dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Namun Yesus Kristus menyatakan wujud Tuhan adalah Yesus Kristus. Banyak orang mencari Tuhan, namun tidak pernah menemukan Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang yang mencari kebenaran. Ada yang mencari kebenaran melalui keramat-keramat, kuburan-kuburan, para wali dimanapun didatanginya. Namun itu tidak menyatakan bahwa Tuhan ada pada keramat itu. Sehingga banyak orang menaruh kepercayaan kepada kayu, kepada batu, jimat-jimat, isim-isim, dan lain sebagainya. Terutama banyak oleh para dukun-dukun. Isim, jimat, keris, tombak, dan lain sebagainya dipercaya bisa membuat mujizat. Inilah tanda manusia sebetulnya haus dan rindu dengan kebenaran itu. Namun kita tidak akan menemukan Tuhan yang kita sembah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena dengan adanya Yesus Kristus mewujud menjadi manusia, itu untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah wujud dari Tuhan itu sendiri. Agar manusia tidak salah memilih Tuhan, tidak salah menyembah Tuhan, maka Tuhan menjelma menjadi manusia. Apa yang ada pada Yesus? Yaitu kasihnya, rendah hatinya, murah hatinya, hidup kekal dinyatakan oleh Yesus. Yesus Kristus adalah jelmaan, wujud Tuhan itu sendiri, karena di dalam nama Yesus ada kasih, ada sukacita, ada kegembiraan. Dan Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Terbukti bahwa Yesuslah
yang akan turun lagi di hari kiamat nanti. Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan selamat dari dosa. Oleh karena itu, mari saudara yang belum mengenal Yesus, sebelum kita menghadapi maut, segeralah hijrah kepada Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Ini langkah pasti, ini harapan pasti. Karena menurut Alkitab tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tanpa mengenal Yesus, sampai kapanpun kita tidak akan mengenal Tuhan. Sifat wujud ada, sifat bako, sifat kidam terdahulu Yesus, yaitu yang awal dan yang akhir Yesus. Sifat bako kekal ada pada Yesus. Arti baka yaitu kekal. Tidak ada akhirnya, yaitu Yesus. Kenapa? Karena ayat Alkitab mengatakan dia akan turun lagi. Kalau menghancurkan salib benar. Contohnya, misalkan kita dulu sering berdukun, punya jimat, itu yang menyalibkan kita, yang membebani kita, punya ikat pinggang, dijadikan isim, itu jimat. Jimat itu adalah salib yang menyalibkan kita, akan membawa ke neraka. Kemudian setelah terima Yesus, dibuang semuanya. Itu dibakar semuanya. Saya pernah banyak sekali jimat, membakar jimat-jimat yang dulu bekas para orang-orang yang sering berdukun, kemudian bertobat terima Yesus, maka jimatnya dibuangin. Dibakar, ada keris. Aduh. Nah, itulah yang disebut salib. Kalau babi, kenapa dibunuh? Babi itu suka tidak punya leher, tidak pernah tengok kanan, tengok kiri. Maksudnya, kalau di samping kanan, samping kiri ada yang kelaparan, tapi dia kaya, tapi tidak peduli. Nah, itu seperti babi, tidak punya leher. Babi memang enak bagi yang suka, tapi bagi orang yang tidak suka, babi adalah haram. Menurut cerita, babi bisa haram. Kenapa? Karena dulu pada zaman orang Gerasa kemasukan legion, kemasukan setan, lalu orang Gerasa itu disembuhkan oleh Tuhan, maka legion itu minta kepada Yesus supaya diizinkan masuk ke dalam babi-babi itu. Sehingga babi-babi itu kejang-kejang dan masuk jurang, kemudian mati. Jadi babi itu tempat setan sebenarnya. Makanya kalau ada orang yang doyan babi, setan pun nggak berani sama orang itu. Makanya orang Kristen ini ditakuti oleh setan. Nah, sekarang setan pada kejang-kejang. Kebenaran dinyatakan oleh Yesus. Kebatilan mulai terungkap. Jadi kebenaran sekarang mulai banyak tampil, terutama apologetik Kristen menyampaikan kebenaran. Kalau dunia Indonesia ini sudah dikuasai oleh kebenaran Alkitab, dunia akan damai sejahtera, gemah ripah loh jinawi. Dunia akan damai, sukacita,
Berkat tidak akan kekurangan, tapi yang namanya iblis, penguasa di udara, tidak suka dengan adanya kedamaian. Maka dibuatlah segala sesuatu itu dibikin kisruh, dibikin kacau. Karena tidak suka dengan kedamaian, maka apapun dijadikan suatu permasalahan. Inilah pesan Tuhan pada hari ini, kebenaran dinyatakan, kebatilan terungkap. Jadi saudara, agar bangsa Indonesia ini memikirkan negerinya sendiri, pemimpinnya kita dukung, Bapak Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin. Jangan sampai kita pemimpin negeri sendiri dihujat-hujat, pemimpin sendiri dijelek-jelekkan, tapi pemimpin orang lain dibangga-banggakan yang belum tentu kebenarannya. Inilah yang harus kita ubah paradigma di Indonesia ini. Kebenaran dinyatakan, kebatilan terungkap. Ternyata wujud Tuhan adalah Yesus Kristus. Mari kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Mari kita mengenal kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengenal kehidupan Yesus yang selalu mengajarkan rendah hati, selalu mengajarkan kebaikan. Ada istilah peribahasa, ditampar pipi kanan, juga diberikan pipi kiri. Itulah kasih yang luar biasa. Tidak ada lagi pengajaran selain daripada Yesus Kristus yang menyentuhkan itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang belum mengenal kebenaran Yesus, mari segera mengenal kebenaran Yesus, karena Yesuslah adalah wujud dari Tuhan itu sendiri. Yesus itu wakil dari Tuhan, agar manusia mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Jadi agar fokus bahwa Yesuslah wujud Tuhan. Oleh karena itu kita pun dituntut serupa dan segambar seperti Yesus Kristus. Kita harus sama apa yang dilakukan Yesus. Dia punya mujizat, dia punya kuasa. Kita pun yang percaya Yesus pasti mengalaminya. Oleh karena itu kita berbahagia di dalam nama Yesus. Selamat bagi orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda sudah menemukan kebenaran, Anda menjadi keluarga Tuhan. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam, damailah Indonesiaku merdeka. Haleluya.